Di dunia digital hari ini, tidak ada yang bisa menghalangi anak kita berbuat kemaksiatan kecuali muraqabatullah. Ya. Dulu sebelum era digital, kita baru khawatir, orang tua baru khawatir sama anaknya kalau anaknya keluar rumah karena tidak bisa diawasi. Tapi hari ini mungkin anak kita tetap di rumah kita, tapi kita tidak aman. Boleh jadi anak kita diam di rumah tapi juga sedang bermaksiat kepada Allah. Lalu kita sangka dia berbuat kebaikan karena ada gadget yang bersama dengan dia, dan dia mungkin mengakses hal-hal yang bisa membuat dia jatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran syariat ini. Tidak ada yang bisa menghalangi anak kita berbuat maksiat kecuali perasaan diawasi oleh Allah. Adapun kita orang tua, apatah lagi kita sebagian orang tua ini tidak terlalu paham semuanya itu, ya. Tidak terlalu tahu memainkan dan mengakses hal-hal yang seperti itu. Mungkin ada di antara kita taunya cuma WA, dan mungkin ada sebagian pengetahuannya tentang WA juga belum terlalu mendalam. Anaknya sudah bisa tahu semuanya, yang seluk-beluknya, rinciannya. Tidak tahu yang namanya Instagram, tidak tahu yang namanya FB, gimana, Twitter dan yang lainnya. Padahal disitulah anak kita bermain. Kita tidak tahu. Ya, di sini kita ingatkan anak kita, ya bunai, innaha in takum mithqala habbah min khardal fatakum fi sakhra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sekecil apapun amalan, di mana saja dilakukan, Allah akan mendatangkan nanti di hari kiamat. Tanamkan muraqabatullah kepada anak kita, bahwa bukan bapakmu nak, bukan ibumu yang mengawasi kamu, tapi ada Allah yang mengawasimu. Jadikan anak kita bukan takut sama pengawasan kita, bukan takut kepada pengawasan guru kepala sekolahnya, tapi takutnya anak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketakutan anak kita pada pengawasan Allah, maka dia akan senantiasa taat di mana saja dia berada. Adapun gurunya mungkin di luar sekolah dia berbuat semaunya. Kalau cuma sama orang tuanya di luar rumah bisa berbuat semaunya, atau dalam kamar bisa berbuat semaunya. Tapi kalau Allah, di mana saja dia berada, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Muraqabatullah. Ini yang paling perlu ditanamkan pada anak kita di era digital hari ini. Kemudian sholat. Dari seluruh ibadah, tekankan persoalan sholat. Ya, bapak ibu, seluruh ibadah perlu kita ajarkan anak kita. Tapi jadikan perhatian terbesar adalah persoalan sholat. Hampir semua ayat-ayat tentang masalah ibadah, utamanya bapak dan anak, penekanannya pada persoalan sholat. Ya bunai, aqimis sholah. Ya, Luqman memberikan pesan secara khusus, tegakkan sholat. Kenapa sholat kita tekankan? Karena memang sholat adalah rukun Islam yang terpenting setelah syahadatain. Dia adalah pembeda antara kafir dan mukmin, dan di antara manfaatnya adalah sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Jika sholat anak kita benar, kita tidak khawatir lagi dia akan terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran syariat. Insyaallah. As-sholatu nur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat itulah cahaya. Apa maksudnya cahaya? Dia akan menerangi jalan kita, dan dia akan menerangi hati-hati orang yang melaksanakannya, sehingga tahu membedakan antara hak dan yang batil, dan tidak akan terjatuh dalam apa-apa yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin sekalian, pesan yang perlu juga kita pesankan kepada anak kita untuk dia berdakwah dan beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita, dan ini sangat cocok dengan era digital hari ini. Tadi kita sudah sebutkan, di antara dampak buruk era digital hari ini adalah menjadikan anak-anak yang sibuk sendiri, individualisme, ananiah, merasa cukup dengan dirinya, tidak mau peduli dengan kanan kirinya. Ternyata anak kita perintahkan sejak awal, kita pesankan untuk menjadi orang yang peduli dengan masyarakatnya. Ya bunai, aqimis sholah, lalu wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Tidak ada sosialisasi dengan masyarakat, dengan orang luar yang paling bermanfaat kecuali dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Luqman memesankan kepada anaknya, ini masih kecil anaknya, sudah diperintahkan untuk berdakwah. Bagus kalau anak kita bersosialisasi dengan teman-temannya dengan main-main. Dunia anak biasa, sudah sepantasnya. Tapi lebih indah, di samping dia bermain-main dengan anaknya, dengan teman pergaulannya, dia juga menyelipkan pesan-pesan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar kepada teman-temannya. Dia tidak sibuk dengan HP-nya, tapi dia
sosialisasi untuk menjadi agen-agen kebaikan, meneruskan kebaikan-kebaikan yang pernah dia dengarkan dari guru dan orang tuanya di rumah. Jadi ini melatih ya anak kita untuk peduli sosial, dan kepedulian yang terbaik adalah kepedulian menjadikan mereka sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pesankan kepada anak kita akhlakul karimah. Ya, begitu rincinya akhlakul karimah yang diajarkan dalam Islam. Di sini Luqman mengajarkan anak kita untuk menjaga suaranya, waghdud min sautik. Sampai suara, bagaimana volume suara yang seharusnya dari seorang muslim diajarkan. Jangan sama dengan suaranya keledai. Inna ankara aswat la sautul hamir. Dan anak kita teriak-teriak, ya, tidak pada tempatnya. Bahkan cara berjalan diajarkan. Wala tamshi fil ardi maraha. Waqsid fi masyik. Sederhana dalam jalan. Jangan berjalan seperti orang yang sombong, orang yang angkuh. Sederhana seorang mukmin dalam berjalan. Sampai serinci ini Islam mengajarkan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Akhlakul karimah yang sangat tinggi yang diajarkan oleh syariat Islam.